Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek redesain Bank Mandiri Cabang Asia Afrika. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Khadijah, Prodi Arsitektur, Reguler B, mata kuliah Rancangan Arsitektur 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan tema pada rencana kantor Bank Mandiri ini. Lahan rencana pembangunan Bank Mandiri berada di tengah kota Bandung, yang dimana sumber energi yang digunakan oleh setiap gedung cukup besar. Tentunya perlu menjadi perhatian, yang dimana ketersediaan energi terus menurun, sedangkan ketergantungan manusia terhadap energi semakin tinggi. Hal di atas menjadi masalah yang ingin dicoba untuk dibuat solusi dengan upaya penghematan energi dalam sebuah kantor bank yang dirancang. Adapun masalah yang ingin coba saya selesaikan yaitu yang pertama adalah masalah lampu yang boros, penggunaan AC yang berlebih, pemborosan penggunaan air, udara yang tidak terfilter, misalnya karena tidak memiliki eh, pohon atau kurangnya vegetasi seperti itu ya. Lalu saya ingin menjelaskan mengenai solusi masalah ya. Solusi masalah melalui konsep pragmatik dan tema. Jadi tujuan dari konsep pragmatik dan tema sustainable buildings ini yaitu perancang menentukan konsep pragmatik dan sustainable. Tujuan dari perancang menentukan konsep pragmatik dengan tema sustainable adalah perancang berencana untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan bangunan dengan efisiensi dan moderasi dalam penggunaan bahan energi dan ruang pengembangan ekosistem secara luas dengan gaya bangunan yang dirancang dan dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan ya seperti itu. Selain itu, perancang juga ingin menjadikan kantor bank ini menjadi kantor yang menjadi bangunan yang memiliki standar ramah lingkungan yang baik dan juga dapat menghemat energi ya. Jadi mungkin bangunan ini bisa menjadi contoh untuk bangunan-bangunan lainnya untuk memperhatikan mengenai lingkungan sekitar atau ramah lingkungan ya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai program ruang atau planning and program eh, dari bangunan ini ya. Jadi sebelum itu saya ingin memaparkan beberapa alur aktivitas dari pengguna ya. Yang pertama di sini ada nasabah ya. Alur aktivitasnya mungkin parkir, ambil tiket parkir, isi pom, transaksi, penyaluran dana atau ganti ATM, menukar uang ya. Setelah itu mereka istirahat, makan, ibadah dan minum ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nasabah ini memerlukan beberapa ruang seperti parkir, area pengambilan tiket, area pengisian form, ya, terus area transaksi, ya. Ini untuk nasabah. Nah, di sini ada juga alur aktivitas karyawan. Untuk di sini saya akan menjelaskan alur aktivitas untuk akuntan ya. Di sini dia parkir, bekerja, membantu tim, menginput kwitansi, input data ya, istirahat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa karyawan ini tentunya perlu ruang seperti parkir dan ruangan untuk bekerja dan tempat istirahat, toilet, tempat ibadah dan tempat makan seperti itu ya. Head teller non tunai, teller non tunai dan verifikator. Oke. Nah, lalu selanjutnya saya ingin memaparkan singkat mengenai analisa tapak ya. Ya, di sini ada batas-batas tapak. Ya, dari sebelah utara yaitu adanya pemukiman warga
Bank Mandiri ya. Sebelah selatan ada Jalan Asia Afrika. Sebelah timur lahan kosong atau adanya kantor Maybank. Ya. Sebelah baratnya adalah lahan kosong tersebut. Dari eh, TOR ada juga mengenai penataan bangunan ya. KDB-nya ini 50%, sekitar 2000 meter persegi. Landscape-nya 50%, sekitar 2000 meter persegi. Lalu ada KLB sekitar 3 lantai. Ada juga garis padan bangunan 8 meter 8 meter, 5 ya. Lalu ada analisis tapak ya. Potensi tapak di sini, tapak berada di area strategis. Tapak berada di area bangunan yang bergaya bangunan Jepang ya. Di sini bisa dilihat ya, site tapak ini berada di pinggir jalan besar ya, seperti itu. Nah, untuk sirkulasi jalan ya, di sebelah sini ada Jalan Lembur Panjang, di sini ada Jalan Cisaat ya. Di sebelah sininya ada jalan besar, Jalan Asia Afrika. Di sini juga ada jalan besar juga, Jalan Tablong ya. Di apa? Di, di gambar landscape-nya ya. Di sini juga ada program ruang mengenai fungsi ruang dan aktivitas dan kebutuhan ruang ya, dan siapa penggunanya ya. Di sini kategorinya saya bagi ada beberapa bagian menjadi kegiatan eksternal, pelaku kegiatan internal, kelompok ruang penunjang, dan kelompok ruang terkait, dan kelompok ruang servis ya. Di sini eh, ada dua kategori yang sangat penting di mana eh, seperti kegiatan eksternal, kebutuhan ruangnya adalah ruang tunggu nasabah, ruang CSR, ruang CSO, ruang teller, dan ruang teller tunai ya. Lalu selanjutnya saya di sini ada juga memaparkan beberapa saja ya mengenai analisa dimensi ruang ya. Di sini ada ruang tunggu untuk kapasitas 10 orang ya, dan juga di sini ada kebutuhan CSL, CSO, dan masih banyak lagi. Saya tidak bisa memaparkan satu persatu ya. Lanjut membahas mengenai gubahan massa ya. Di sini gubahan massanya untuk lantai pertama ya, seperti ini kurang lebih ya. Ini lantai pertama, dan ini lantai kedua, ini lantai ketiga ya. Ini ada seperti bolong seperti ini ya. Ini adalah kegunaannya untuk pintu masuk ya, area masuk, dan di sebelah sini adalah area masuk untuk uang seperti itu ya. Lalu setelah gubahan massa, saya ingin memaparkan mengenai denah lantai satu ya. Jadi di lantai satu ini terdapat beberapa ruang ya. Yang pertama ini eh, ada teras ya untuk area masuk, terus ada ruang ATM, ruang CS digital ya. Tentunya Bank Mandiri ini memiliki CS digital. Biasanya di setiap bank, beberapa bank memiliki CS. Saya di sini juga saya buat pintu di sebelah sini untuk ke area landscape atau area tamannya ya. Lalu di sini ada area customer service, area tunggu, terus ada area teller, dan ada ruang berangkas ya. Di ruang berangkas ini aksesnya hanya dimiliki oleh karyawan ya. Dan karyawan pun sangat ketat. Dan di sini ada lift untuk uang ya. Di sini di area berangkas. Jadi area berangkas ini di lantai satu, di lantai duanya itu akan ada ruang kasanah. Jadi lalu selanjutnya ya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai lantai kedua ya. Ini ada ruangan wapinca, ruang pinca, dan ruang nasabah prioritas ya. Terus ada juga ruang CSO ya. Di sini juga ada ruang kasanah, yang di sini juga ada ruang arsip ya. Di sini juga ada area musola ya.
musola, lalu ini ada dapur, dan juga ini ada eh, area wudhu dan area toilet untuk customer ya. Selanjutnya di sini ada tangga dan juga ada lift ya. Dan ini lantai ketiga ya. Lantai ketiga ini sebenarnya penggunaannya ini hanya untuk operasional administrasi IT dan akuntan seperti itu ya. Jadi eh, untuk ruang khasanah, ruang penyimpanan uang dan arsip saya simpan di lantai 1 dan 2 ya. Di sini ada ruang meeting, ada ruang HRD seperti itu. Ada ruang IT, ada ruang admin juga, terus ada juga ruang tamu ya. Untuk penerimaan tamu bisa di lantai ketiga ini. Nah, lantai ketiga ini saya buat di tengah ini adalah void ya. Jadi di sini ini eh, bolong seperti itu kita simpan apa tralis ya atau pagar agar tidak apa tidak membahayakan para karyawan seperti itu. Jadi dari lantai 2 ke lantai 3 itu bisa terlihat gitu, tapi tetap memperhatikan eh, privacy ya. Jadi voidnya hanya di tengah ya. Jadi yang terlihat hanya ini saja. Ini tidak ya. Yang sebelah sini tidak. Ya, ya. Tampaknya kurang lebih seperti ini. Ini tampak samping. Dan selanjutnya saya ingin memperlihatkan ini ya 3D-nya. Kurang lebih rancangan saya akan seperti ini ya. Yang dimana area masuk adalah sebelah kiri sini dan ke belakang ya. Ke belakang ini ada area parkir ya. Ke belakang parkir, parkir mobil dan motor. Dan di sini juga saya sediakan ATM ya. Jadi misalnya pada saat bank ini tutup, para customer Bank Mandiri tetap bisa transaksi pengambilan uang atau store tunai di ATM di sini ya. Nah, ini tampak detailnya kurang lebih seperti ini. Ini area masuk ke tangga ke sebelah sana, lurus. Apabila lurus, ini ke area ATM. Apabila belok kiri, ini ke area landscape atau tamannya ya. Mereka bisa duduk sambil menunggu antrian atau sambil bersantai ya. Bisa digunakan oleh para misalnya pengunjung atau warga sekitar ya. Nah, di sini juga di area sini ini ya ada parkir. Jadi parkir itu ke belakang ya, parkir customer, parkir mobil ya di belakang seperti itu. Nah, ini kurang lebih tampak atasnya ya. Di sini area landscape ya. Para customer bisa duduk di sini ya, bisa duduk di sini. Jadi area taman ini bisa diakses dari lantai 1 ya. Lantai 1 ada tangga tinggal dibuka jadi bisa turun langsung ke area landscape ini ya. Oke, mungkin jadi kurang lebih seperti ini ya. Di sini area belakang ini adalah area parkir ya dan juga vegetasi ya. Kurang lebih seperti ini eh, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran, kritikan, saya persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.